Hari ini kita bakal ngobrolin satu kata yang kayaknya simpel, tapi sering banget jadi sumber salah paham. Kata itu adalah anugerah. Dengerinnya sih gampang ya, tapi ternyata banyak banget dari kita yang keliru memahaminya. Oke, coba deh bayangin, kita hidup di zaman di mana semua ada di ujung jari. Kita bisa pesan makanan, manggil taksi, bahkan belajar apa aja cuma dari genggaman tangan. Kita jadi merasa super mandiri, kayak bisa ngontrol segalanya deh. Nah, pertanyaan besarnya, di tengah dunia yang serba bisa ini, masih relevan nggak sih kita ngomongin soal anugerah? Sesuatu yang katanya nggak bisa kita usahain sendiri. Masih butuh? Emangnya? Sip, sebelum kita bongkar di mana letak salahnya, kita mesti sepakat dulu dong soal apa yang benar. Jadi, ayo kita lurusin dulu fondasinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan anugerah itu? Nah, ini dia kuncinya. Anugerah itu sama sekali bukan gaji. Bukan bonus akhir tahun yang kita dapat karena performa kerja kita bagus. Bukan. Anugerah itu lebih kayak hadiah kejutan yang super mewah yang dikasih murni karena kebaikan hati si pemberi, benar-benar nggak peduli kita ini pantas atau enggak. Ini bukan upah, ini murni pemberian. Kalau kita telusuri akarnya, konsep ini tuh dalam banget loh. Di Perjanjian Lama ada kata kayak hen dan hesed. Gampangnya, ini gambaran Tuhan yang rela turun gunung buat nunjukin kasih setianya ke kita. Terus pas masuk Perjanjian Baru ada kata charis, dan ini nih yang jadi game changernya. Anugerah didefinisikan ulang jadi kemurahan ilahi yang datang secara spesifik melalui Yesus, dan ini yang paling penting, sepenuhnya terlepas dari usaha manusia. Benar-benar beda. Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan pertama. Ini yang paling sering kejadian nih, yaitu anggapan kalau anugerah itu kayak tiket masuk. Kita dapat di depan, terus ya udah, sisanya selamat berjuang sendiri. Padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Biar gampang, kita bedain jadi dua ya. Ada anugerah yang menyelamatkan, ini yang ubah status kita di hadapan Tuhan. Sekali jadi, 100% kerjaan Tuhan. Titik. Tapi ada juga anugerah yang menghidupi. Nah, ini yang sering kita lupain. Ini adalah proses seumur hidup. Disinilah karakter kita dibentuk, di-upgrade terus-menerus. Dan ini bukan jalan sendirian loh. Ini adalah sebuah kemitraan. Tuhan bekerja, tapi kita juga punya tanggung jawab buat merespons. Terus, kenapa sisi yang kedua tadi itu penting banget? Coba dengerin kutipan dari filsuf Friedrich Nietzsche ini. Dia bilang gini, orang Kristen harus tunjukkan ke saya kalau mereka memang sudah ditebus, baru saya mau percaya sama penebus mereka. Cilek banget kan? Artinya, dunia itu nggak cuma mau dengar janji-janji kita, mereka mau lihat buktinya. Anugerah itu harus kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Lanjut ke kesalahan nomor 2. Yang ini soal hubungan antara anugerah dan aturan. Bayangin deh bandul jam yang geraknya liar banget ke kiri dan ke kanan. Nah, banyak orang kejebak di salah satu ujung ekstrim itu, nggak pernah nemuin titik tengah yang pas. Ini dia dua kutub berbahayanya. Di satu sisi ada yang namanya antinomianisme. Ini mentalitas kartu bebas penjara. Pikirannya asik, udah diampuni jadi bebas dong mau ngapain aja. Ini namanya nyalahgunain anugerah. Di kutub seberangnya ada legalisme. Ini kebalikannya. Mereka ngerasa keselamatan itu harus diusahain dengan taat aturan seketat-ketatnya. Hasilnya jadi sombong rohani dan ngerasa paling benar sendiri. Jadi, intinya apa? Dua-duanya salah total. Anugerah yang sejati itu bukan buat menghapus standar moral, tapi juga bukan buat jadi tangga yang harus kita panjat buat ke surga. Anugerah itu justru ngasih kita tenaga dalam buat mau dan bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati kita yang diubah. Kesalahan ketiga, nah yang ini mungkin yang paling halus dan intelektual. Dan justru karena itu, bisa jadi yang paling berbahaya. Ini soal kegagalan kita membedakan jenis-jenis anugerah yang ada, yang akhirnya malah bikin semuanya jadi kabur. Kita harus bisa bedain dua saluran anugerah ini. Pertama, ada anugerah umum. Anggap aja ini kayak matahari dan hujan dari Tuhan buat semua orang. Mau dia baik atau jahat, semua kebagian. Ini yang bikin dunia tetap berjalan, tapi ini nggak menyelamatkan. Terus yang kedua, ada anugerah khusus. Nah, ini beda. Ini kayak undangan VIP yang ditujukan personal, isinya tawaran penebusan yang spesifik lewat Kristus. Yang satu buat semua, yang satu lagi undangan keselamatan. Nah, disinilah sumber yang kita bahas ini masuk dengan argumennya. Menurutnya, ada tren teologi zaman sekarang yang karena ingin merangkul semua keyakinan, akhirnya terlalu menyanjung anugerah umum yang bisa ditemui di berbagai agama. Akibatnya, menurut sumber ini,
garis pemisah antara kebaikan umum Tuhan dan anugerah khusus yang menyelamatkan jadi makin tipis dan kabur. Dan ini dia konsekuensi logisnya, masih menurut argumen yang sama, kalau semua bentuk kebaikan dianggap setara dengan anugerah yang menyelamatkan, ya klaim keunikan dari anugerah khusus jadi runtuh. Ini bisa berujung pada kesimpulan, kalau semua jalan menuju puncak gunung yang sama, sebuah gagasan yang tentunya langsung menantang jantung dari konsep anugerah khusus itu sendiri. Oke, setelah kita bedah 3 kesalahan besar tadi, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Dan ini bukan lagi soal teori yang rumit. Ini soal kita. Soal anugerah yang kita klaim kita miliki. Pertanyaannya jadi sangat pribadi. Anugerah yang kita pegang itu jenis yang murahan atau yang mahal harganya? Ada seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia punya istilah yang nusuk banget. Anugerah murahan. Maksudnya apa? Itu loh anugerah yang nggak nuntut apa-apa dari kita. Mau diampuni tapi nggak mau berubah. Mau jadi pengikut tapi nggak mau komitmen. Intinya, ini adalah anugerah yang nyaman, gampang, dan pada akhirnya nggak ada nilainya sama sekali. Lalu lawannya apa? Anugerah yang mahal. Nah, disinilah letak keindahannya. Disebut mahal bukan karena kita yang bayar, tapi karena anugerah ini menuntut segalanya dari kita. Hidup kita, kesetiaan kita, masa depan kita. Tapi justru saat kita menyerahkan segalanya itulah kita menerima hadiah terbesarnya, kehidupan yang sejati. Kita kasih semuanya buat dapat semuanya. Jadi pada akhirnya semua obrolan ini membawa kita ke depan cermin. Saat kita melihat hidup kita, cara kita bertindak, prioritas kita, anugerah macam apa yang dilihat orang lain? Sesuatu yang gampangan, nyaman, dan gak berbekas? Ataukah sesuatu yang tak ternilai, yang begitu mahal harganya, sampai-sampai ia mengubah total siapa diri kita? Nah, pertanyaan itu saya serahkan untuk kita renungkan masing-masing. Terima kasih.